Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah, Syekh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumid darain. Amin. Makana haula, maka adalah mereka ini, dan disebutkan itu dari Siti Khadijah radhiyallahu anha sampai Amr bin Al-As dan lain-lainnya. Ya takun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sirran, sembunyi-sembunyi. Wa kana ahaduhum, dan ada salah seorang dari mereka, idza arada mumarasata ibadatin min ibadat, apabila hendak melaksanakan satu bentuk ibadah dari ibadah, apa bentuknya ya, terutama sholat memang. Jadi walaupun sholat lima waktu belum diwajibkan, tapi waktu itu sudah ada perintah sholat tahajud. Terus gimana? Mereka masih sedikit, orang Quraisy kayak gitu kejamnya. Zahaba ila sya'ab Makkah, mereka pergi ke lereng-lereng pegunungan Mekah. Yastakhfi fiha an dhali Quraisy, menyembunyikan diri di dalamnya dari pandangan orang-orang Quraisy. Ya, ini kita ambil pelajaran ya. Kita sekarang Allah Ta'ala berikan kemudahan luar biasa, kemudahan fasilitas, kemudahan keamanan, dan lain-lainnya. Tapi betapa ironisnya gitu. Di tengah segala kemudahan begini, ibadah terasa berat. Sholat berat, apalagi berjamaah, Masya Allah. Zaman itu mau sholat aja cari tempatnya udah susah yang tersembunyi juga. Ya, kita hari ini Masya Allah, apalagi kalau kita dengan fasilitas duniawi ya, fasilitas duniawi yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala hari ini, itu sudah sangat luar biasa. Apa maksudnya? Benar-benar. Apa misalnya? Ya sekarang di tempat panas apapun masih mungkin dikasih AC jadi sejuk. Di tempat berdebu apapun tutup rapat, bersih. Ya, di Arab sana panas berdebu, begitu masuk masjid subhanallah sejuk, dingin, bersih. Itu kan kemajuan Allah Ta'ala berikan zaman-zaman kita. Zaman dulu mana ada AC terus punya ruang tertutup, bisa nggak pengap gitu. Apalagi kalau kita hayati fasilitas kendaraan, Allahu Akbar. Zaman dahulu orang sekaya apapun, kalau namanya perjalanan ya kepanasan, berdebu. Raja dengan kekayaan melimpah sekalipun tetap aja naik kuda, naik kota, kena panas, kena debu. Dan kita sekarang Masya Allah dengan naik duduk sampai. Ini untuk tafakur. Summa lamma arbal ladina dakhulu fil islami, tatkala naik terlebih orang yang masuk Islam, ada salafina lebih dari 30 ma'abana rajulin wa imra'atin.
30 di antara laki-laki maupun perempuan. Ihtalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW membeli rumah salah dari mereka. Siapa? Wala Arqam bin Abil Arqam, yakni sahabat Arqam bin Abil Arqam. Lihatnya bihim fiha lihat al-irsyad wa ta'lim, supaya bertemu dengan mereka di dalam rumah Arqam bin Abil Arqam ini, lihat al-irsyad wa ta'lim, untuk hajat, pemberian petunjuk dan ta'lim. Nah, ini termasuk siasat Rasulullah SAW yang luar biasa, memilih rumah Arqam bin Abil Arqam ini. Rumahnya dengan bukit sofa, anaknya masih muda sehingga lepas dari kecurigaan. Nah, bocil zaman sekarang itu umur baru 17-an tahun, bukan tokoh besar yang akan memberikan suaka, bukan. Hidup sendirian, masih muda, terus rumah dekat bukit sofa, dan gitu. Beliau ini termasuk Bani Makhzum, kabilah yang sangat keras mengusir Rasulullah SAW. Sehingga seolah-olah nggak mungkin Rasulullah buat base camp di situ, tapi justru di situlah Rasulullah SAW membuat base campnya. Bahkan hasil dakwah di hadil fatrah, dan adalah hasil dakwah pada fase ini, ma yuqarib arba'ina rajulan imra'atan dakhalu fil Islam, mendekati 40 laki-laki wanita masuk Islam. Amatuhum minal fuqara wal ariqa. Kebanyakan mereka, umumnya mereka adalah dari fuqara dan ariqa, dari budak-budak. Wa min la sya'na lahu baina Quraisyin, dan orang-orang yang tidak punya kedudukan di antara orang Quraisy. Nah, ini ujian untuk Rasulullah SAW. Ujian untuk orang-orang yang masuk Islam. Dari zaman dulu kan sudah ada dongkaran, wa narakat tabaka illal ladzina hum aradiluna badiyar. Dan kami melihat bahwa yang mengikutimu adalah orang-orang rendahan kami, badiyar, yang pemikirannya betul-betul dangkal, standar, makanya gampang dibujuk, semua begitu. Nah, ini begitu pula di dalam Islam itu, awal-awal walaupun memang ada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang luar biasa, dan Asyarul Basyaratin bil Jannah yang luar biasa, tapi yang lain-lainnya itu fuqara wal ariqa, orang fakir dan ariqa, para budak. Jadi kalau kita mau bersyukur dan usaha dakwah yang kita buat, yaitu harus dibandingkan dengan zaman Rasulullah SAW. Kalau nggak begitu ya kita kadang-kadang merasa nggak pede, merasa minder dan sebagainya. Gimana ini dakwah katanya mau seluruh dunia, nyangkut malah orang-orang lugu-lugu, orang awam-awam, uang nggak begitu punya, kedudukan nggak ada. Sementara kalau melihat organisasi atau pergerakan dan sebagainya, wah, itu yang direkrut, yang bukan kan orang-orang potensial. Yang ini punya kelebihan ini, kelebihan ini, punya kelebihan ini, entah finansial, entah kedudukan. Sedangkan dakwah enggak begitu. Justru yang awal-awal malah orang-orang yang awam-awam itu. Ini Rasulullah yang mulai dari orang lewat begitu. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW begitu juga. Al-Ibar wal-Izam, pelajaran dan nasihat yang kita ambil. Wajhu sirriyati fi badi ta'ati Rasul alaihi salatu wassalam. Alasan atau sebab rahasianya, sembunyi-sembunyi atau rahasianya Rasulullah dalam permulaan dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, telah Abia sampaikan, kalau hanya melihat pribadi atau individu Rasulullah SAW, ya pasti beliau itu orang yang nggak kenal takut. Tapi kenapa kok kalau nggak takut, kenapa kok pelan-pelan sembunyi-sembunyi begitu? Nah, ini
La raiba, tidak bisa diragukan lagi, anna takattuman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wil Islam. Sungguhnya usaha merahasiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya pada Islam khilal hadhil sanawatil ula, di tengah-tengah beberapa tahun pertama ini lam yakun bisul khauf ala nafsi, tidaklah karena sebab khawatir atas diri sendiri. Jadi beliau melarang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu untuk iklankan kalimat tauhid di Ka'bah, bukan karena beliau takut, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya sahabat Abu Dzar nekat iklan. Jangan pernah kita berpikir apalagi terucap satu kesimpulan ternyata Abu Dzar lebih baik dari Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik, sama sekali enggak begitu. Atau sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berani terang-terangan juga digebukin sampai pingsan itu. Nah, Rasulullah SAW sudah melarang. Rasulullah mencontohkan dan melarang, bukan karena takut. Ya. Fahuwa wakil beliau Rasulullah subhanahu wa ta'ala fi bid'awah wa naza'ani qawluhu ta'ala ya ayyuhal muddaththir fa'anzir. Tatkala diberi beban untuk dakwah dan turun atas beliau firman Allah Ta'ala ya ayyuhal muddaththir itu, alima, beliau tahu annahu Rasulullah ilan nas, beliau adalah utusan manusia, utusan Allah pada seluruh manusia. Dah tahu beliau, bukan atas nama pribadi, bukan lagi orang biasa, tapi orang khususnya Allah Ta'ala. Bahwa dari keadaan beliau karena hal itu, karena yuqinu, adalah beliau itu yakin bi'anal ilahal ladzi, sebenarnya Tuhan yang telah mengutusnya, alladzi ibta'athahu, sebenarnya Tuhan yang mengutusnya, wa kallafahu, dan memberikan beban pada beliau bihadi ta'udi, dengan dakwah ini, iku qadirun ala ayyahmiyahu wa ya'simahu minan nas, itu berkuasa untuk menjaga beliau, melindungi beliau dari manusia. Itu beliau sangat yakin. Sangat yakin. Nabi ala anna Allah azza wa jalla, dan bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lau amarahu min awal yaumin, seandainya memerintahkan beliau dari awal pertama dakwah, ayyastambi'u da'wati badan nasi alanan, untuk meneriakkan atau membuat terbuka atau menyatakan dakwah di antara manusia dengan terang-terangan, lama tawana an dzalika sa'atan, tentulah beliau tidak akan mengulur-ngulur atau berlambat-lambat dari hal itu, saatan sebentar, sekejap pun tidak akan. Andaikan Allah Ta'ala perintahkan, walau kan yatra'a lahu fi dzalika masra'uhu, walaupun nampak di depan beliau dalam hal itu adalah tempat kematian beliau, nggak akan takut. Kita sudah sering mendengar bagaimana para anbiya dibunuh kan? Satu kali sampai 70 orang dibunuh sekaligus dari Bani Israel. Total mungkin ada 70.000 Nabi yang dibunuh. Nabi Yahya alaihissalatu wassalam dipenggal oleh raja gara-gara mengharamkan pernikahan raja dengan ponakannya sendiri. Nabi Zakaria alaihissalam digergaji hidup-hidup dalam pohon. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar mau disalib. Nah, itu kan Rasulullah SAW tahu semua. Resiko berdakwah itu kayak gitu. Nah, beliau sama sekali tidak gentar, takut, menyelamatkan diri biar awet hidup. Enggak begitu. Enggak begitu. Walakin Allah Azza wa Jalla, akan tapi Allah Subhanahu wa taala alhamahu, berkata pada beliau, wa ilhamil rasuluna umna ilaihi,
dan ilham bagi Rasul itu adalah satu macam wahyu. Mengenai ilham apa? Ayyab ad-da'wata fi fatratiha al-ula, untuk mulai dakwah dalam fase awalnya bisirriyatin wa takattumin, dengan sembunyi-sembunyi, dengan ya tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi berarti wa takattumin, dan ya disembunyikan. Nah ini makanya oleh beliau Syekh Sa'id Al-Buti dikatakan wal ilhamu lirrasuli naw'un minal wahyi ilaihi. Ilham bagi Rasul adalah satu bentuk wahyu. Ini pas ingat ini. Jadi kadang-kadang kita ini sok dapat ilham, apalagi lagi mimpin musyawarah, udah terima aja ilham dari Allah. Padahal nggak boleh kita mengklaim-klaim itu nggak boleh. Kita ini nggak ada jaminan dari Allah begitu. Gimana kita tahunya? Memang sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tatkala berangkatkan pasukannya berikan wasiat, berikan pesan, nanti kalau kalian menghadapi masalah, buatlah keputusan, dan itu keputusan amir atau panglima kalian saja, jangan disadarkan kepada keputusan Allah. Dan kalau disadarkan kepada keputusan Allah, satu, penentangnya berarti menentang keputusan Allah, bisa kufur. Yang kedua, yaitu mengklaim suatu yang tidak pasti dari Allah, itu bahaya. Makanya kita lagi musyawarah gitu. Jangan langsung mengatakan udah terima aja ini dari Allah Ta'ala. Enggak begitu. Kita istihad semampu kita, ya udah itulah keputusan musyawarah kita. Udah. Adapun secara hakikat, ya memang semuanya dari Allah gitu. Secara hakikat semuanya dari Allah. Orang mencuri pun, maaf, kalau Allah Ta'ala nggak kehendaki, ya mana mungkin bisa mencuri. Begitu. Apa kemudian dia mengklaim, loh ini saya bisa mencuri juga kehendak Allah. Jadi potong tangannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya udah, ini saya potong juga kehendak Allah, sama saja. Secara hakikat semua yang terjadi memang keputusan Allah. Tapi jangan kemudian kita buat keputusan, pimpin musyawarah, lalu mengklaim, oh ini ilham saya begini dari Allah. Nah itu yang nggak boleh. Yang menjamin kemaksuman kita itu siapa? Yang bisa menjamin bahwa hubungan kita dengan Allah itu betul-betul sangat kuat sehingga itu bukan bisikan nafsu, itu siapa? Dan nggak ada. Kita bukan siapa-siapa. Nah, ini makanya digaris bawahi. Ilham kalau bagi Rasul itu adalah sama dengan wahyu. Nah, Allah Ta'ala berikan ilham kepada Rasulullah supaya sembunyi-sembunyi. Wala yang biha, dan supaya tidak menyatakan atau memaparkan dakwah, tidak boleh menyampaikan dakwah illa man yajmu ala dhannihi, kecuali pada orang yang kuat dalam persangkaan beliau annahu sayasiqu laha wa yu'minu biha, bahwa orang ini akan tunduk pada dakwah yang beliau sampaikan dan juga beriman padanya. Diseleksi, dipilih, itu perlunya hikmah, memilih orang yang pas di waktu yang pas, menyampaikan juga tepat, tahu kondisi. Jadi yang kita lihat kisah-kisah orang-orang awal masuk Islam berbagai bentuk kan. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang penggembala unta, penggembala kambing, beliau tarik masuk Islamnya dengan hikmat. Hikmat gimana? Hikmat kambing yang kering
diperah susunya oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang masuk radhiyallahu anhu sehari-hari kerjanya adalah gembala kambing dan tahu betul kambing yang punya banyak susu, sedikit susu atau nggak bisa keluar. Tahu betul, tahu-tahu ini Rasulullah SAW memerah kambing yang udah tidak belum produktif untuk punya susu itu, nggak produktif untuk punya susu, nggak ada. Diperah oleh Rasulullah SAW depan mata beliau, terkejut, heran, takjub, tidak masuk Islam. Nah, Rasulullah SAW menggunakan ketajaman firasat beliau untuk melihat orang-orang yang didakwahi. Dan begitu pula orang-orang yang mengikuti beliau berdakwah begitu juga, karena dicontohin gitu. Nah, ini ingat juga kadang-kadang orang membuat sandiwara sendiri tentang dakwahnya Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar Siddiq ini buat sandiwara, buat dialog imajiner, karena itu gak asli, gak ada itu. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu begitu masuk Islam bertanya, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam, apa kerja saya? Maka Rasulullah menjawab, apa yang kamu lihat aku kerjakan, itu kamu kerjakan. Siap ya Rasulullah. Loh, itu riwayatnya dari mana ada begitu? Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gak perlu tanya begitu. Beliau melihat Rasulullah setiap hari dakwah, beliau selalu berdakwah dan gitu aja. Paham karena dicontohin. Ta'liman lid-du'a min ba'dihi, nah ini. Untuk mengajarkan para dai setelah beliau. Wa irsyadan lahum, dan berikan petunjuk pada doa pada para dai setelah beliau. Ila masyru'atil akhdhi bil hitah wal asbab al-zahirah. Tentang disyariatkannya mengambil kehati-hatian dan asbab-asbab yang nyata. Ya. Enggak serampangan, enggak ngawur. Demikian pula enggak sok-sokan, enggak pakai asbab. Ini berkali-kali Abi berikan contoh bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW memberikan contoh kehidupan yang paling manusiawi. Gitu. Beliau berangkat perang pakai baju besi, rangkap dua, pakai helm. Lalu apakah kita akan mengatakan Rasulullah takut mati? Makanya pakai baju besi. Rasulullah SAW takut luka, makanya pakai pelindung. Bukan begitu. Rasulullah mati pun siap. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah figur, beliau adalah contoh, beliau adalah teladan. Makanya beliau berlaku atau melakukan langkah-langkah yang paling mudah, paling bisa ditiru oleh umat beliau, termasuk dalam dakwah ini. Sehingga menjadi disyariatkan atau tidak bertentangan dengan agama kalau orang dalam berjuang memakai asbab-asbab, memakai media. Yang mau berangkat di sana nanti keperluannya apa ya? Manusia wajar, sandang, pangan, papan. Ya, sandang pakaian dah bawa, papan nanti ini masjid, tinggal pangannya. Untuk makan ini gimana? Siapkan asbab al-zahirah ini. Saran-saran yang zahir, sebab zahir, dan dengan kehati-hatian. Sehingga berangkat untuk ikhtiar maksimal asbab zahirah, bawa kompor, bawa panci, bawa gorengan. Bahkan jemaah-jemaah kadang-kadang bawa bawa bahan makanan dari Timur Tengah sana. Jadi jangan kita langsung klaim atau langsung vonis bahwa ini orang-orang yang tidak yakin pada Allah, makanya kebanyakan bawa makanan. Nah, Rasulullah SAW nyatakan begitu. Dan mengambil apapun yang ditetapkan oleh pemikiran dan akal yang sehat, diambil. Apa itu minal wasail? Ya, ini berupa sarana-sarana allati yang bagi antuk takhraja, yang sebenarnya untuk diambil. Ya.
Jadi bukan hanya terbatas masalah strategi saja, tapi segala bentuk sarana yang menurut pemikiran serta akal yang normal, yang sehat, itu layak untuk dipakai min ajil wusul ila ghayatid da'wah wa ahdafiha, supaya sampai pada maksud atau target-target dakwah dan tujuan-tujuannya. Ala alla yataghallaba kullu dzalika, dengan catatan jangan sampai mengalahkan itu semua alal i'timad wal ittikal ala Allah wahdahu. Saya mengalahkan apa? I'timad, bersandar, wal ittikal, dan menyerahkan diri ala Allah yang azza wa jalla wahdahu, atas Allah Ta'ala. Tetap intinya ujungnya selalu kita kembalikan pada Allah. Ikhtiar kita buat. Hasilnya menyenangkan, tidak menyenangkan, cocok, gak cocok, sesuai, gak sesuai dengan planning, udah itu Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Kalau hanya membunuh, Allah Ta'ala bisa langsung, bisa kirim malaikat. Maka Allah Ta'ala suruh, perintahkan dalam peperangannya. Seperti umumnya orang perang bawa senjata, serang pakai senjata, sambil meyakini wa ma ramaita, tidaklah engkau melempar, tidaklah engkau membidik, tidaklah engkau menembak. Pada zaman sekarang misalnya, itu ramaita, kalau engkau lakukan penembakan itu misalnya, walakin Allah rama, tapi artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun disuruh demikian. Wasail, sarana-sarana pendukung untuk perjuangan, untuk dakwah, kita ambil, sempurnakan. Hati kita tetap yakin bersamanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala alla yadhhab al-insanu fi tamassuki hadhihi al-asbab madhhaban yu'tiha ma'na at-ta'thir wal fa'aliyah fi tasawwuri wa tafkirihi. Nah, ini ada catatan berikutnya. Hubungannya dengan akidah ini, dan dengan catatan bahwa Allah yadhwal insanu, untuk tidak berpikiran atau berpendapat, bermadhab ini. Seorang manusia fit tamassuki, dalam megang bihadil asbab ini tadi, madhaban, dengan madhab atau pemikiran, yu'tiha, memberikan pada asbab itu makna ta'thiri wal fa'aliyah fi tasawwurihi wa tafkirihi. Makna ta'thir, memberikan efek atau pengaruh atau kesan, wal fa'aliyah, dan keaktifan, fi tasawwuri tafkirihi, dalam pemahaminya, penggambarannya, dan pemikirannya. Nah, jadi mengenal asbab namanya air, tetap dengan keyakinan sebenarnya bukan air yang menghilangkan haus. Mengenal asbab namanya obat, jangan pernah mengatakan bahwa obat ini yang menyembuhkan, atau obat punya kekuatan untuk menyembuhkan. Enggak begitu. Mana ta'thir wa fa'aliyah fi tasawwur tafkir. Fahada yakhdishu asal iman billahi ta'ala. Ini melukai asal iman, fondasi atau dasar iman billahi ta'ala, fadlan an annahu yatanafa ma'a tabi'ati da'wil al-Islam. Apalagi itu bertentangan dengan tabiat atau bawaan atau karakter dakwah Islam. Dakwah mengajaknya pada Allah, menyampaikan kebesaran Allah, tapi hatinya meyakini selain Allah. Itu kan ironis. Secara akidah ini sudah cacat, secara kewajaran dakwah itu nggak wajar. Ngajaknya kepada Allah, mengajak yakin pada Allah sebagai segala-galanya, hatinya sudah meyakini selain Allah. Nah, kalau nggak ada ini gimana? Kalau nggak ini gimana? Kalau untung Pak Haji itu gini, kalau nggak Pak Haji gimana? Malah bersandar pada Pak Haji, pada orang kaya misalnya.
Untung tadi kita bawa ini. Kalau bawa ini, wah gimana kira-kira? Kan ya ironis gitu. Mengajaknya pada Allah, tapi logika yang dipakai tergiring atau menggiring pada keyakinan selain Allah. Allah. Wamin huna tudriku, dan dari sini kau dapati anna uslub da'wati alaihi salatu wassalam, bahwa sungguhnya metode atau cara dakwahnya alaihi salatu wassalam fi hadil fatrah, pada fase ini, kana min qabil siyasah syar'iyyah, adalah termasuk dari sisi siyasah syar'iyyah, pengaturan syar'i. Biaswi kaunihi imaman, dengan posisi beliau sebagai imam. Tadi itu Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan lain-lainnya yang di awal dakwah sirriyah ini justru malah terang-terangan. Nah itu nggak bisa disalah-salahkan atau madorot, nggak bisa begitu, karena posisi mereka adalah makmur, posisi mereka adalah rakyat. Nah, rakyat bukan teladan, bukan contoh, bukan pedoman. Beda dengan Rasulullah sebagai imam, sebagai nabi, yang tindak laku beliau adalah ukuran, perilaku beliau adalah standar, bentuk langkah beliau adalah ya, sebagai pedoman. Beda dengan orang biasa gitu. Makanya ini yuwasfi kaunihi imaman wa laysa min a'malihi at-tablighiyyah min Allah azza Allah ta'ala yuwasfi kaunihi nabiyyan, dan bukan termasuk dari amalan tabligh beliau dari Allah Ta'ala yuwasfi kaunihi nabiyyan, dengan posisi beliau sebagai nabi. Maksudnya gimana? Beliau sebagai nabi yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan, ya udah maju tak gentar, sikat semuanya mati sampai syahid pada Allah, selesai. Cuman ini sisi lain, bahwa beliau ini bukan sekedar nabi yang diutus untuk asal menyampaikan tanggung jawab selesai, enggak. Beliau menjadi imam, menjadi panutan, menjadi contoh. Belum lagi bahwa dakwah beliau ini mesti diteruskan oleh umatnya. Kalau beliau seandainya tidak berikan contoh dakwah sirriyah begini, maka bagaimana nasib kawan-kawan kita yang tinggal di negara Islam minoritas, Muslim minoritas di sana, nggak mengambil sirriyah begini? Kebayang betapa beratnya gitu. Tinggal di Korea misalnya, sana sini orang kafir, akidah dan sebagainya, lalu terang-terangan buat mimbar la ilaha illallah misalnya. Mudarat bagi pribadi yang belum tentu dia ini kuat, dan juga membuat ketakutan atau membuat orang-orang lain jadi ciut, nggak berani mengikuti langkah-langkah. Makanya ini Rasulullah SAW berikan contoh praktek langsung bagaimana dengan keberanian segala potensi perlindungan dari Allah Ta'ala ada. Dia mencontohkan bagaimana mulai dakwah dengan sirriyah. Nah, cukup ya, insyaallah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan takrar dulu. Masya